Cek lokasi Curug Seribu dan cerita alam sekitar. Jadi, dalam video kali ini teman-teman, aku ingin mengunjungi Curug Seribu. Buat kalian yang belum tahu Curug Seribu, curug ini tepat berada di atas Gunung Menir. Kalau misalkan kalian lewat Aruna Kopi, tinggal naik lagi ke atas teman-teman. Nah, di sini aku bakal spill dan review gimana sih suasana di curug tersebut. Kenapa curug ini dinamakan Curug Seribu? Bukan berarti harga tiket masuknya itu harga 1.000 ya teman-teman. Jadi Curug Seribu ini dinamakan Curug Seribu itu karena menurut warga lokal ketinggian curug tersebut itu kurang lebih sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Secara geologis dan sejarah kawasan, Curug Seribu ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya teman-teman. Oh iya teman-teman, pada era kerajaan purba, lereng Gunung Salak secara historis merupakan wilayah kekuasaan kerajaan kuno seperti Kerajaan Salaka Negara pada abad keempat sebelum Masehi hingga pada era kerajaan Pajajaran. Buat teman-teman yang minta aku spillin daerah Cibening 1, ini udah aku spillin ya. Ternyata daerah Cibening 1 itu kalau nggak salah itu ini namanya itu daerah Kampung Segok ya teman-teman. Ini itu namanya Pasar Senen. Kalau hari Senin ini pasti macet banget ya teman-teman. Oh yes. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Mungkin dalam video kali ini aku akan bikin durasi agak cukup lumayan panjang. Nah, untuk saat ini aku sedang berada di Jalan Raya Pamijahan Gunung Picung. Untuk desa Gunung Picung sendiri ini merupakan desa akses utama untuk menuju ke kawasan Gunung Salak dan juga ke kawasan wisata Gunung Menir dan juga akses menuju desa-desa sekitarnya. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke daerah wisata Pamijahan dan sekitarnya, jikalau teman-teman itu berangkat di hari Minggu, pastikan teman-teman berangkat lebih pagi karena dipastikan kalau misalkan teman-teman itu berangkat sekitar siang ataupun sore hari, di sini tuh udah cukup lumayan padat volume kendaraannya karena banyak wisatawan dari luar kota ataupun dari Jakarta itu rata-rata pada berkunjung ke daerah wisata tersebut. Aku lanjut lagi seputar Curug Seribu. Jadi secara geologis, Curug Seribu terbentuk akibat aktivitas vulkanik purba dari Gunung Salak. Air terjun setinggi hampir 100 meter ini berada di tebing retakan bumi yang terbentuk secara alami ribuan tahun lalu. Sumber airnya berasal langsung dari mata air murni di puncak Gunung Salak yang mengalir membelah hutan hujan tropis, menjadikannya salah satu air terjun dengan debit air paling stabil dan terbesar di Jawa Barat. Dahulu, wilayah Pamijahan, khususnya lereng Gunung Salak Endah, merupakan kawasan hutan lindung yang dikeramatkan oleh masyarakat adat Sunda atau hutan larangan. Namun, pada tahun 1992, pemerintah mulai menata wisata kawasan ini sebagai destinasi wisata berbasis alam atau ekowisata. Dan pada tahun 2003, melalui keputusan Menteri Kehutanan, wilayah Pamijahan resmi dimasukkan ke dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak guna melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Oh iya teman-teman, di sini ada yang tahu arti nama dari desa Pamijahan. Jadi, arti Pamijahan sendiri itu kata dalam bahasa Sunda yang diambil dari kata dasar mijah yang berarti tempat berkumpul atau tempat bertelurnya ikan. Secara filosofis, wilayah ini dinamakan Pamijahan karena posisinya yang berada di lembah kaki gunung dan dialiri oleh ratusan sumber mata air jernih, sehingga menjadi tempat berkumpulnya kehidupan dan sumber air bagi wilayah Bogor di bawahnya. Ini sekarang aku sudah berada di akses jalan menuju Curug Seribu. Curug Seribu ini tidak terlalu jauh untuk akses jalan kakinya. Harga tiket masuk Curug Seribu ini pun lumayan cukup murah karena di sini kalian hanya cukup membayar 15.000 di pos untuk menuju akses ke daerah curugnya. Dan untuk parkiran motor kalian cukup membayar hanya 5.000 sampai kalian beres berkunjung dari wisata curug tersebut. Buat teman-teman yang jika merasa kelelahan, di sini ada tempat duduk ataupun tempat istirahat. Jadi teman-teman juga jangan maksain jikalau misalkan emangnya kakinya teman-teman itu terasa lelah. Jadi silakan teman-teman istirahat dulu sebelum melanjutkan lagi perjalanan sampai ke curug. Oh iya teman-teman, jadi ada sedikit saran nih, jikalau misalkan cuaca hujan itu sebaiknya teman-teman tidak berkunjung ke daerah curug ya, karena nanti debit air itu bakalan cukup tinggi. Aku juga mau kasih tahu nih teman-teman, jadi aku di sini itu bawa bekal teh pucuk harum teman-teman, dan di sini
ini juga aku itu menyiapkan sosis kenyal teman-teman. Solusi makanan dan minuman tanpa ribet dimanapun teman-teman berada. Untuk rasa teh pucuk harum ini itu sangat segar teman-teman. Dan masalah rasa kelezatan sosis kenyal teman-teman itu udah nggak bisa diragukan lagi teman-teman, karena itu berasal dari daging-daging pilihan juga ya teman-teman. Setelah perutku sudah terisi dan hausku juga sudah terbayarkan teman-teman, ini aku bakal lanjut lagi perjalanan karena tenagaku juga sudah terisi 100% teman-teman. Asli nggak banget. Nah, ini salah satu view teman-teman Curug Seribu. Ini aku masih di atas teman-teman. Di sini aku juga mau nyobain teman-teman gimana sih rasanya air gunung teman-teman. Ternyata air ini itu bisa langsung diminum teman-teman, dan rasanya juga seger pisan teman-teman. Setelah aku berjalan kaki sekitar kurang lebih 15 menit teman-teman, akhirnya aku sampai juga teman-teman. Nah, di sini itu aku menemukan ada pohon-pohon teman-teman. Pohon ini bisa dimakan langsung teman-teman. Kalau di daerah teman-teman, pohon ini disebut apa teman-teman? Asli teman-teman, pokoknya suasana di sini tuh sungguh adem dan sejuk teman-teman. Pokoknya kalau misalkan teman-teman itu ingin healing, ingin menikmati suasana sejuk dan adem teman-teman, boleh banget teman-teman berkunjung ke daerah ini teman-teman. Cukup sekian teman-teman videoku kali ini teman-teman tentang Curug Seribu teman-teman. Jika ada saran dan pertanyaan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti aku bakal lanjut lagi dengan video yang berbeda.